Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pekan ini kita akan belajar tentang Idul Adha. Sebelum kita belajar, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan ini kita akan belajar tentang Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dikenal juga dengan bulan haji, di mana kaum muslimin menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Tentang rukun Islam ini ada hadisnya teman-teman, Bunda perdengarkan ya. An Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, membazar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ibadah haji dilakukan di Baitullah, Ka'bah yang ada di kota Mekah. Nah anak-anak, kita bernasib dulu ya. Ikuti dan simak lagunya. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, pulau wustu Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Masya Allah, itu tadi ya anak-anak. Di Baitullah, di kota Mekah, kita akan melakukan ibadah haji. Di sana ada yang namanya sa'i, tawaf, ada lempar jumroh, dan tahalul. Tahalul adalah potong rambut. Nah, tahalul ini dilakukan setelah kaum muslimin ataupun jamaah haji melaksanakan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah anak-anak, kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ketika itu Allah menguji anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurbannya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran juga ada kisah kurbannya Nabi Ibrahim. Di
Di situ Allah menguji cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Ada kisahnya loh anak-anak. Yuk kita simak. Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar bersama Ismail bayi berhijrah dari Palestina menuju padang tandus gersang bernama Mekah. Mekah waktu itu belum menjadi sebuah kota. Di sana disebutkan bahwasanya Mekah adalah padang tandus gersang dan sangat panas. Belum banyak penduduk atau orang yang mukim di situ. Ibunda Hajar dan bayi Ismail ditinggalkan di padang tandus. Ibu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim diam. Ibunda Hajar bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Ibunda Hajar pun kemudian berkata, "Kalau begitu tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ketika hendak meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 35-37. Sementara itu, perbekalan makanan minuman yang dibawa Bunda Hajar mulai menipis. Ismail kecil mulai menangis karena kehausan. Ibunda Hajar berlari menuju Bukit Sofa untuk mencari sumber air, dan tidak didapatinya. Beliau pun berlari ke Bukit Marwah, tetapi tidak juga didapatkan sumber air. Ibunda Hajar terus mencari, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sampai akhirnya Allah pun mendatangkan pertolongannya. Allah mengutus malaikat untuk mengeluarkan air dari padang yang tandus. Ibunda Hajar berkata, "Zam-zam, zam-zam." Maka sejak saat itu disebutlah sumber air itu Zam-zam. Ibunda Hajar dan Ismail pun menetap di padang tandus tersebut yang kelak menjadi kota Mekah, dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Mekah menjadi pemukiman yang semakin ramai. Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim ini sampai bertahun-tahun ya berpisah dengan Ibunda Hajar dan Ismail. Maka ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, dalam beberapa tahun kemudian Allah menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, "Maka ketika anak itu sampai kepada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.' Kemudian perintah itu pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 103,
Allah berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Demikian anak-anak kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai 108. Masya Allah ya anak-anak ya, ujian Nabi Ibrahim dan Ismail luar biasa. Nah, dalam hari raya Idul Adha ini kemudian kita pun memberikan kurban yang terbaik disertai keikhlasan pada Allah dengan menyembelih hewan kurban anak-anak. Nah, sekarang coba sebutkan anak-anak hewan kurban apa saja? Iya, ada kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Nah, itu semuanya adalah hewan kurban yang termasuk hewan herbivora atau hewan pemakan rumput. Nah, anak-anak, ada beberapa syarat hewan kurban yang akan kita sembelih. Yang pertama, badannya harus sehat, tidak sakit atau kurus kering, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Mata hewannya sehat, tidak buta sebelah atau keduanya. Ekor dan telinganya tidak terpotong. Kemudian kaki tidak pincang, dan hewan tersebut tidak gila. Nah, itu beberapa syarat hewan kurban yang harus kita perhatikan teman-teman. Sehari sebelum hari raya Idul Adha, pada tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah anak-anak. Jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah. Dan kita sebagai umat Islam disunahkan untuk memperbanyak berzikir, yaitu mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Bacaannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selain memperbanyak tasbih, tahmid, dan takbir, dianjurkan juga untuk memperbanyak doa. Doa terbaik adalah ketika wukuf di Arafah. Nah, anak-anak, selain itu pada hari Arafah kita juga disunahkan memperbanyak bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang Idul Adha, ibadah-ibadah yang menyertainya, dan sirah Nabi Ibrahim. Semoga kita dimampukan Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari Bunda Nita. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.